Halo, aku Ana. Aku mau lanjutin game horor asal Indonesia yang judulnya adalah Kisah Horor Ojek Online. Seperti yang aku mainin sebelumnya, terakhir itu aku istirahat di kamar, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari si Santi yang katanya belum sampai paketnya. Terus yang kemarin nerima paketnya siapa dong? Nah, bakal aku lanjutin. Sebelum itu aku mau bilang, gak berasa ya puasa udah berakhir. Suasana Ramadan juga kurang, mungkin karena kita udah semakin dewasa. Aku bikin video pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 dan aku upload video sekarang pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 bertepatan pada hari raya. Buat kalian teman-teman semua, aku Ana mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita dan memberikan keberkahan di hari yang fitri ini. Setelah Ramadan selesai bukan berarti berbuat baiknya juga selesai. Justru dengan itu untuk kita menjadi lebih baik dari yang baik. Dan mohon maaf juga kalau aku Ana ada salah mau perkataan ataupun perbuatan. Semoga saling memaafkan ya. Tapi kalau misal kita sadar ada salah, langsung minta maaf. Kalau bisa jangan langsung nunggu Lebaran baru minta maaf, lama juga setahun nunggunya. Oke, langsung ke gameplay. Jelas ke let's go. Namanya ya di umur 18 tahun. Kenapa ya hari ini banyak kejadian aneh? Skip dulu ya. Ini ya nanti yang kemarin pesan paket tanggal 30 April. Kok paketnya nggak sampai-sampai ya? Apa ada kendala? Lo kemarin aku udah kirim paketnya. Mohon maaf, Santi, sebelumnya paketnya udah aku kirim. Mbak yang rumahnya di Gunung Galunggung, Kampung Cisuram kan? Iya mas, betul, tapi belum ada tukang paket ke sini. Aku belum menerima paketnya. Terus yang menerima kemarin tuh siapa? Si Santo. Mohon maaf mbak, paketnya sudah dikirim. Mohon maaf banget. Kemarin aku udah foto, cuman ngeblur. Mbak yang di sekitar rumahnya banyak pepohonan kan? Loh bukan mas, rumahku sekitar banyak rumah. Alamak. Emang rumah yang dituju sama masnya kayak gimana? Itu mbak yang di tengah hutan itu. Terus jalannya kecil sama rusak. Ini kalau enggak mas, sekitar rumahku enggak kayak gitu. Ini udah jam setengah 10 malam loh. Di sini mah banyak rumah-rumah mas dan banyak orang-orang. Jalannya betul rusak mas, tapi nggak kecil. Di sini mah jalannya gede. Wah, kayaknya aku salah kirim ya mbak. Wah, masa harus balik lagi sih. Mohon maaf ya Mbak Santi, sebesar-besar saya mohon maaf banget. Aku ganti aja sama uang kalau boleh. Aku transfer aja. Kayaknya nggak mau deh si Santi. Ya, tadinya paket itu mau dipakai Mas sama saya. Tapi ya gimana lagi?
Ya udah nggak apa-apa, ganti pakai uangnya aja mas ke nomor rekening ini. Duit aku habis dong. Santi 1820. Ini kode bukan deh? Aku catat gak ya? Dia harus narik lagi dong. Uang cuma 200.000 buat bayar, buat gantiin pakai 200.000. Tadinya uangnya mau dibeli beras sama telur. Aku udah gak punya uang lagi. Aku harus makan apa sekarang? Wah, siapa yang di dapur? Di dapur ada apaan ya? Wah gila. Wah, berantakan banget. Astagfirullahaladzim, gak bisa gerak sumpah. Gak bisa gerak guys, gak bisa gerak. Bau bagus dari dapur. Gak bisa jalan, sumpah gak bisa jalan. Santi, jangan deketin aku Santi. Jangan teror aku belum makan. Kalau bisa kasih makan aku aja Santi. Aduh, datangin gak ya Allah. Datangin lah bos. Santi. Der. Sebenarnya masalah gue tuh apa sama si Santi? Kenapa gue diteror begini, terus-terusan diteror? Wah, kebakaran dong rumah gue. Aduh, aku skip malah dialognya. Oke, let's go. Wah, rumah gua. Mas, minta tolong aku, Mas. Wah, kasihan banget sih ini.
bukan Santi, aku Sinta. Kamu tahu semuanya kamu ngalamin hal ini. Kenapa? Apa salah aku? Kenapa? Setelah mengalami semua kejadian ini, kamu masih aja belum tahu. Jauh banget sama Teh Santi. Emang aku ada ngelakuin apa? Lah perasaan aku nggak pipis dah. Mungkin aku sakit kali ya. Nggak ada kejadian aku pipis di sini. Kenapa orang-orang di situ tuh percaya cerita mistis sih? Gara-gara debat sama kakek tadi jadi kesel bang. Gue kira jengkel. Aduh, ingat dengan kematianku yang gak wajar. Pembatan itu menjadi tempat tinggal arwahku. Arwah? Kematian? Ya, itu adalah tempat tinggal arwahku di mana aku tenang di tempat itu. Tetapi kamu sudah menghancurkan semuanya. Maaf Yadi, maaf Santi, aku salah, tolong keluarkan aku. Tidak, kamu akan tetap di sini. Di sini kamu akan mendapatkan ganjarannya. Oh my god. Apa ini akan menjadi ending? Wah, gara-gara gua pipis sembarangan. Nenek yang meminta tolong kamu cariin rumput mutiara. Dan sekarang kamu berada di alam goib. Wah, aku udah meninggoy gitu. Sukma, kamu sudah diambil sama perempuan itu. Satu-satunya cara agar kamu keluar dari situ adalah kamu harus membakar nyawa dari si perempuan itu. Caranya gimana? Boneka pocong itu nyawa dari sosok perempuan itu, nak. Oke, boneka harus kubakar. Pokoknya kamu bakar aja bonekanya. Oke, siap. Oke. Nanti tak lama dari situ kamu juga akan keluar dari sana, membaca doa. Nenek yang aku tolongin. Oh my god. Barusan suara nenek itu. Nenek yang minta bantu cariin rumput mutiara. Aku harus cari dan bakar boneka pocong itu. Mana bonekanya dong? Tadi aku harus cari tempat buat bakar bonekanya dulu. Oke, cari tempat buat bakarnya dulu. Wah, ternyata ini di mana ya, by the way? Aku tidak punya taring, celeng. Waduh, tempat sembunyi dong, ada. Sekarang jam 9. Tanggal 9 atau tanggal 10 itu? Lagian pipis sembarangan, udah tahu itu tempat. Ini tempat apaan ya?
tempat hutan, ini nggak boleh pipis sembarangan. Ini gara-gara si Yandi juga ngapain pipis sembarangan kan. Dan untung gue nyelamatin nenek, bukan nyelamatin sih, bantuin nenek buat nyari rumput mutiaranya. Karena ini balasan dari nenek ngebantu aku buat cara bisa ngelain si Santi itu. Dapat satu. No way. Wah, dekat banget. Sejak aduh, ketahuan sih. Enggak deh. Cuma muter doang ya. Oh, arah jarum jam. Berarti ada teka-teki dong di sini. Gue bakar dulu ininya. Bukan di sini nih. Gue kumpulin dulu nih item-itemnya. Kunci gudang. Gudang di mana? Gudang.
aja main injak-injakan sama gue. Oh my god. Ya kunci. Kapak ada di sini. Apaan sih ya? Ganggu orang aja. Oh, kapaknya di sini. Gue bakar ya lama-lama lu. Wah, ada teka-teki banyak banget ini. Jam 5.35. Oke, gearnya di sini. Jarumnya di sini. Ini di ruangan orang tua 2 pojok. Lurus terus ke kiri. Wih, Allah,
tinggal di sini deh. Pergilah Santi. Bentar gue skip. Gue mau cari kotak yang buat anu kapak, karena gue tadi nemuin terus hilang. Bentar ya. Oh ini dia. Gear. Oh ada 2 gearnya. Wah dia ada di kanan dong. Wih. Oh mungkin karena ada suara ya. Wah gearnya ada 2 dong. Gue nunjem dulu aja deh. Nah ini deh akhirnya ketemu. Jangan ganggu, bisa gak Santi? Lu jangan suka sama Yandi ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ronda sumur. Jam 5.35 ya. Kunci gembok lagi. Aduh udah mulai agresif kayaknya si Santi ini. Lurus ke kanan ke kiri. Oke, sumbernya buat di sini. Kapaknya kalau nggak salah di sini. Kok malah masuk sih?
Pergi dong, San. Cepet banget dong, Bentar, gue skip dulu mau cari sesuatu karena agak pusing ya. Tadi tempatnya di sini. Awal aku cari. Stop nggak lu? Stop nggak? Sebelum itu gue mau kemana? Jam 5.35. Walah. Ini 35. Ini jam 5. Jam 5. Let's go. Waduh, malah masuk. Aduh. Pergi dong, San. Nah gitu, pergi. Let's go. Kapaknya di pojok sana dong, harus balik. Lewat situ nggak bisa ya, harus balik. Masih lurus terus deh. Bukan dong. Berarti di dapur. Di sini. Let's go. Tinggal satu lagi.
Kunci gembok di mana ya? Gue lupa. Tadi gue nemu. Bentar gue skip dulu, takut kelamaan. Gue cari kunci gemboknya dulu. Wait. Akhirnya kunci gemboknya ketemu di sini. Di ruangan pembantu 5. Wah, pembantunya banyak banget ya. Emang terlalu gede kah? Rumah si Sinta ini. Habis ini gue keluar ke kanan, oke. Let's go. Oh my god. Tinggal satu dan ini bakal jadi ending dari game horor, kisah horor ojek online. Let's go. Apa yang akan terjadi? Gua harus lari sini. Gue harus lari kemana ya? Oh, let's go. Oh, mimpi lagi. Oh, mungkin gak tau, pusing banget ternyata. Gue lagi di mana sekarang? Apakah semuanya baik-baik aja? Apa yang terjadi? Berakhir? Apakah ini akan menjadi ending? Ya Allah, ada apa? Aku harus ngobrol. Sebelum ngobrol gue mau cek sekali dulu apakah baik-baik aja. Ini rumahnya siapa ya? Ini bukan rumah gue perasaan. Kalau di sini ada kamar mandi, di sini dapur. Kayaknya rumah orang deh. Ayo kita ngobrol. Surya, Yana, Pak RT dan Pak Ustadz. Wah, kita ke Pak Surya dulu. Akhirnya kamu bangun. Puji Tuhan kamu baik-baik aja. Emang apa yang terjadi? Udah gitu doang. Yana sekarang, Pak Yana. Kayak nama gue. Iyan, Pak RT sama Pak Ustadz ada yang mau dibicarain, Ciuna. Oh, bahasa Sunda. Iya, oke. Pak RT dulu, Pak RT. Wih, dilihat-lihat gitu ya. Wah, diapain Pak RT nih? Pak RT, aku ada di mana? Oh, di rumah Pak RT. Oke. Semalam pas kejadian itu kamu tidak sadarkan diri. Kebakaran kah maksudnya? Itu sekarang keadaan rumahku kayak gimana?
Wah, rumah gua. Pak RT sama warga gak bisa selamatkan rumah kamu. Barang-barang, aduh, gak ada yang tersisa. Aduh, kenapa sih aku cuman pengen kerja aja. Tapi kenapa jadi kayak gini? Kenapa? Sekarang mah kamu di rumah saya dulu aja ya. Nanti kalau kamu mau makan, minum, tinggal ambil aja di dapur. Untuk sekarang mah, saya membuka donasi ke warga buat kamu. Ya Pak RT, terima kasih banyak ya. Makasih semuanya Pak Yana, Pak Surya. Sama-sama ya, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan? Iya ada Pak RT. Oke, sekarang Pak Ustadz. Ian, selama 2 hari ini kamu merasa yang ada yang aneh gak? Sering Pak. Bahkan saya diteror terus. Gak apa-apa, jujur aja. Iya Pak Ustadz, hari-hari ini saya sering digangguin. Diganggu sama makhluk perempuan itu kan? Iya Pak Ustadz. Oh iya, berarti dugaan saya benar. Kemarin itu kamu selama 2 hari diikutin sama makhluk perempuan. Wow. Perempuannya itu adalah korban pembunuhan namanya Sinta dan dia tinggal di kampung Cisuram. Tapi sekarang mah kamu udah gak diikutin lagi. Karena pas kamu gak sadarkan diri, ada Sukma, nenek-nenek di samping kamu yang nolongin kamu. Wah, makasih banget. Makasih banyak, nenek. Wah, nenek itu benar-benar baik banget sih. Kamu ingat ketika di jalan kampung Cisuram kamu sudah berbuat apa? Ingat Pak, saya pipis di sana. Saya salah. Saya minta maaf ya. Saya merusak bebatuan di sana, yang dimana tempat tinggal dari perempuan yang bernama Santi di sana. Betul, bebatuan itu adalah tempat tinggal arwah perempuan itu. Itu adalah tempat tinggal arwah Sinta yang tidak diterima di akhirat. Kenapa emangnya? Mungkin karena perempuan itu meninggal dalam keadaan tidak wajar, akhirnya nyawanya menempati batu itu. Tapi sekarang mah itu sudah tenang. Karena kita semua sudah mendoakan arwah Sinta itu supaya bisa tenang di akhirat sana. Sekarang mah karena udah lewat, jadikan itu sebuah pelajaran buat kamu. Betul itu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, betul banget. Setelah kehilangan rumah warisan akibat kebakaran, Yadi Fahrudin kini tinggal rumah Pak RT. Sejak saat itu, ia mulai bekerja di peternakan milik Pak RT dengan tugas memberikan pakan dan mengembalakan bebek-bebek milik Pak RT. Meski hidupnya berubah drastis, Yadi berubah menjalani hari-harinya dengan penuh takut copyright dengan penuh kesabaran. Peristiwa kebakaran itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup si Yandi, menimbulkan trauma yang sulit dilupakan. Api yang melahap rumah warisannya tidak hanya menghanguskan tempat tinggalnya, tetapi juga menghancurkan kenangan berharga yang tersimpan di dalamnya. Namun, di balik kepedihan itu,
Kejadian tersebut menjadi titik balik bagi Yandi untuk memulai lembaran baru. Pengalaman pahit itu membentuknya menjadi pribadi yang rendah hati, bijaksana, dan menghargai setiap proses dalam hidupnya. Kisah ini mungkin tidak berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, tetapi dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran berharga, kecerobohan, dan kurangnya kehati-hatian dalam membawa dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpikir matang sebelum bertindak. Tidak mudah terbawa emosi sesaat, dan senantiasa menjaga apa yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab. Tamat. Wah, seru banget sih, tapi ada ending gak ya selain ending ini? Nanti gue coba cari tahu ending-ending yang lain. Tapi di next video ya. Oh, akhirnya tamat juga. Oh my god. Pembuat permainan si Yandi. 3D lingkungan itu Muhammad Fadli Arafat, 3 lingkungan eksternal. Oh, akhirnya ending juga. Astaga naga. Nanti di next video gue bakal cari ending-ending yang lain. Kalau ada gue cari dan gue bakal ngelanjutin. Siapa tuh ada ending bahagianya ya di balik ending ini. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan seru banget ini game sih. Gue bener-bener pengen banget main game yang asal dari Indonesia ya. Apalagi jalan cerita gitu. Dan balik lagi di kisah si Yandi tadi itu, benar-benar prihatin banget ya. Rumah kebakaran, terus rumahnya udah gak bisa ditempatin lagi. Dia mulai hidup baru, pekerjaan baru, lingkungan baru. Nah, yang kita pelajari dari si Yandi itu adalah kita belajar dari pengalaman yang buruk. Jadi kita mempelajari dari pengalaman itu supaya kedepannya gak terulang lagi, dan mengambil keputusan dengan 2 kali, 3 kali dengan cara berpikir. Dan ini jadi set ending. Dan makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa beribadah, berdoa, bersopan santun, beretitude, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Bye-bye.